Oke, jadi teman-teman, beberapa kali gua waktu nge-live ya pada nanyakin soal sahamnya Astra Internasional ya. Oke guys, jadi kalau untuk sahamnya Astra sendiri yang bisa gua kasih tahu ya, itu kan saham kapal induk ya, itu perusahaan gede ya, dan juga ya untuk Astra sendiri itu udah market leader di bidang otomotif seperti yang kalian tahu ya, mobil sejuta umat si Avanza, siapa lagi yang nggak tahu gitu loh kan. Dan terus banyak lah ya yang bisa kalian rasakan secara langsung di lapangan ya produknya Astra sendiri. Oke, dan bagi gua sendiri ya, Astra Internasional itu suatu saham yang bener-bener bisa di hold untuk forever ya. Dan kalau kalian nanya gua, biasa orang nanya ya, Bang Astra gimana ke depan dan harga apa, udah murah atau belum? Bagi gua itu udah murah banget ya, kelewatan murah ya untuk perusahaan sekelas dia ya. Dengan harga sekarang itu setelah gua ngecek ya, itu per hari ini kan kita lagi libur nih ya. Oke guys, per tanggal berapa nih? Tanggal 11 ya, bulan 4 ya. Ini masih tanggal merah ya. Itu di harga 5.275 ya. Dan itu PBV-nya sekitar satu kali ya. Sama PI itu 6 kali. Oke. PI itu 6 kali, dan net profitnya itu adalah 33 triliun. Gue bilang sama kalian, nah 33 triliun itu apakah gede-gede banget ya untuk perusahaan segede dia ya. Market cap-nya itu 213 triliun nih. Nah 213 triliun ya, kalau misalnya 33 triliun berarti berapa? Berarti udah 10% lebih ya. Berarti mau berapa persen? 12%, 13% maybe. Jadi itu salah satu perusahaan yang gede banget ya. Itu lebih dari market cap dia sendiri, di atas 10%. Jadi bagi gua ya, kalau ini sih bukan value investing, tapi ini boleh dibilang salah satu growth investing. Dan kalau namanya bisnis otomotif itu kan pasti agak cyclical ya, karena kan kayak mana bilang ya, kayak keinginan orang untuk membeli itu daya belinya tinggi atau rendah gitu loh. Ketika ekonomi kita lagi belum baik-baik saja, maka akan rendah, dan ketika ekonomi kita lagi meroket, otomatis daya beli masyarakat bakal tinggi, dan juga segi otomotif itu bakal meningkat pastinya. Dan gue bilang kalau untuk Astra ini memang momentumnya belum tepat saja dan harga memang di bawah. Tapi bagi gue ya, harga segini ini sangat tidak layak sih menurut gue guys. Gue bilang kalian sih. Karena kenapa ya? Seperti kalian tahu ya, ada orang labanya perusahaan tetangga lah ya, baru IPO kemarin bulan Oktober gitu aja udah mau 1.000 triliun kan market cap-nya kan. Terus ya terjun lagi sih, cuman naik lagi sih sekarang sih gue lihat. Agak lain sih sebenarnya sih, tapi ya begitulah pasar kita ya. Apalagi sekarang udah ada full call auction ya, dimana ada beberapa saham-saham bagus juga ya yang makin terjun dan bisa jadi peluang juga. Seperti video yang gue bahas di kemarin itu kan, gue udah bilang itu full call auction itu sebenarnya peluang ya, tapi satu sisi bisa jadi pisau bermata dua, dimana itu bisa ya nggak rugi kalau misalnya mindset kalian nggak tepat gitu loh ya. Kalau gue sih demen-demen aja ya, makin banyak perusahaan murah siapa juga nggak mau gitu loh, apalagi bagus ya, apalagi terutama perusahaan yang labanya tuh 10% daripada market cap-nya gitu loh ya, di atas kayak itu gede lah gitu loh. Kayak gue bilang market cap 10 triliun, kalau labanya 10% dari 10 triliun berarti 100 miliar lebih. Itu bagus banget bro gitu loh ya. Itu sih menurut gue sih ya salah satu kaidah value investing juga gitu sih. Nah kalau ini sih, ini kan bukan value investing, cuma kalau nanya gue untuk perusahaan seperti dia, valuasi murah bang, murah banget ya untuk Astra. Jadi kalian mesti disclaimer ya, ini yang gue bilang ini semua tanggapan gue, analisa gue semata doang ya, dan ini bukan ajakan jual atau membeli. Oke, jadi kalian harus cerna baik-baik ya. Dan ini biasanya sih saham-saham yang selalu gua rekomendasiin ya buat teman-teman kalau konsultasi sama gua waktu gua nge-live ya. Mereka tuh katanya pengen pernak portfolio mereka dan sebagainya. Gua biasa sodorin saham-saham seperti Astra juga, karena ini kan saham yang paling aman lah, paling boleh bilang rendah resiko lah orang bilangnya itu. Karena kan dia market cap-nya ya, kalau Astra kenapa-napa ya kolaps sih sebenarnya sih. Karena kalian jangan salah ya, perusahaan dengan laba 33 triliun itu udah jadi boleh dibilang itu kalau penyumbang kayak bilang apa ya, pajak buat negara itu gede loh guys. Karena kan perusahaan butuh bayar pajak juga gitu loh. Logika kita boleh, makanya gue bilang gitu, kita boleh berpikiran soal harga saham terus, tapi kalau gue selalu tekanin ke teman-teman semua untuk selalu lihat ya sistem bisnisnya, fokus ke kinerjanya, labanya, dan utangnya gitu loh. Karena itu berpengaruh banget gitu loh. Makanya gue bilang logika aja, kalau udah perusahaan sebesar ini, masa kalian masih takut sih gitu loh. Come on gitu loh. Jangan terlalu banyak dengerin hal-hal yang enggak lah di luar sana ya. Kalian tuh
Di saham itu kita nggak bisa bilang letak satu hari besok langsung naik, enggak ya. Kalian tuh harus jangka panjang. Ingat sekali lagi, jangka panjang guys ya. Oke, untuk ROE 17% itu gede banget ya pas gua ngecek ya. Jadi Astra ini udah no comment lah ya buat gue ya. Ini udah the best, boleh bilang the best company for investment. Oke, bagi gue ya. Dan dia rutin bagi dividen, setahun bisa bagi dividen 2 kali. Oke, dan ya no problem. Jadi kalau lu nanya gue ya, Bang, jadi kalau untuk tahun depan kira-kira gimana Bang kalau untuk Astra sendiri? Nah, kalau untuk Astra sendiri bagi gue ya, dia ini masih bisa turn around. Dan kalau misalkan gini ya, suku bunga sih gue nggak merasa bakal terlalu berdampak gimana sama daya beli masyarakat ya. Tapi kalau suku bunga itu lebih berdampak sama perusahaan seperti properti. Karena properti itu punya nama utang obligasi. Utang obligasi itu terpengaruh dengan namanya suku bunga. Semakin naik, semakin tinggi suku bunganya, semakin gede obligasinya gitu loh. Jadi untuk kalian yang sering nanyakin gua ya, bagaimana kalau suku bunga naik dan sebagainya, itu cuma bakal berpengaruh sama perusahaan-perusahaan yang punya utang obligasi. Tapi kalau yang gue lihat untuk di Astra sendiri, gue tidak merasa seperti itu ya, karena itu beda lagi, beda sektor gitu ya. Nah, jadi ini aman banget ya, no problem. Buat kalian yang pingin, mungkin kalau nanya gue, Bang, kapan ini bisa turn around? Mungkin 3 tahun lagi, mungkin 2 tahun lagi, mungkin bisa jadi tahun depan. Gak bisa tebak cuy, masa depan tuh bisa ditebak ya. Tapi kalau lihat dari kinerjanya ya, yang terus naik, yang ini dia naik sih, makin naik ya dari 2020 pasca pandemi, dia makin naik terus ya, karena daya beli udah mulai naik lagi kan. Jadi no problem. Nah, tapi gue kasih kalian catatan penting ya, kenapa labnya cuma 33 triliun. Tapi sebenarnya kalau kalian lihat laporan keuangan yang terbaru, itu sebenarnya udah ditulis ya kerugiannya di sana ya, kan akibat investasi ya, kerugian yang tidak direalisasikan. Nah, itu di mana? Di Gotoh ya. Oke, dia kan rugi gede juga di Gotoh gitu kan. Jadi sebab kamu bilang laba Astra ini gede banget, bukan 33 triliun doang, tapi lebih daripada itu. Dan kalian harus pinter-pinter lihat. Makanya aku bilang, kalian tuh nggak boleh ngajak suatu saham, kenapa nggak bisa di sana-sana aja Bang, nggak bisa naik, padahal labanya gede. Ada alasannya. Saham naik ada alasannya, saham turun ada alasannya, saham sideways ada alasannya. Oke, kalian yang kalau datang ke konten gua, mungkin orang-orang di sini kalau denger gue ngomong, pasti orang-orang lebih capek, males gitu. Kenapa? Gue tahu kenapa. Gue tuh nggak pernah ngejanjiin orang enak, gitu loh. Gue nggak janjiin orang bilang sama kalian, oh ini bagus, pasti bisa naik dan sebagainya. Enggak, sorry. Gue nggak demi konten gue buat kayak gitu. Dan gue juga nggak demi subscriber atau viewer hanya mau ngebodoh-bodohin orang. Nggak. Fokus gue tuh ngajar kalian, edukasi kalian. Suka nggak suka terserah kalian. Terima nggak terima terserah kalian, karena di sini kita saling belajar. Oke? Jadi terima kasih buat teman-teman udah sering datang ke live nanyakin gua, dan gua pun bersyukur beberapa kali teman-teman udah ada mindset yang bagus ya. Semenjak mereka datang ke live kita, semenjak lihat konten gua, mereka bilang sama gua berterima kasih sama gua gitu loh Bang, gitu. Dan gua nenangin mereka gitu kan. Kadang ada mereka pusing di sahamnya grup Thanos, tapi sampai sekarang gua tetap yakin gitu loh, kok nama grup Thanos tetap itu kan ada cara lihatnya juga gitu kan. Bukan di sini kita bahas ya kok grup Thanos ya. Sebenarnya kok grup Thanos itu ya bukan di sini lah, bukan konten ini lah kayak grup Thanos, ntar naik saja kita berbahas ya. Jadi yang bisa gue bilang itu ya untuk Astra International. Oke, sekali lagi disclaimer on, ini bukan ajakan jual atau beli suatu saham ya, untung rugi tanggung sendiri. Oke guys, ya sekali lagi gue bilang kayak gitu. Ini cuma untuk menjawab apa yang sering kalian nanyakin gua ya. Jadi kalau misalnya lu nanya gua ya, Bang, jadi kalau anak usahanya seperti ISAP yang gue ambil gimana? Gue banyak itu nanya gue gimana. Jadi gini, gue bilang guys, grup Astra bukan grup tukang goreng saham. Oke, mereka tuh fokus ke bisnisnya. Apakah kalian pernah lihat Pak Edwin fokus goreng saham? Ada nggak? Nggak. Jadi kalian tuh mikir juga gitu, jangan semua dijudge yang enggak aneh-aneh cuy. Kayak kalian lihat juga bagus-bagus. Oke, nah kalau ISAP sendiri itu kenapa gue ambil? Karena dia kan penyuplai ya suku cadang untuk grup Astra. Itu ibarat grup Astra itu jantungnya gede, tapi ISAP itu seperti aliran darahnya gitu loh, kayak apa, nadi lah gitu loh, nadinya gitu loh. Jadi ISAP ini juga berpengaruh penting, karena kan suku cadang itu dari mereka semua. Coba cek aja. Dan ISAP sendiri untuk perusahaan yang berealisasi ya, itu semua realisasinya itu ke grup Astra semua, gitu loh. Sampai ke yang bagian UNTR, kalau nggak salah Komatsu ya.
correct me if I'm not mistaken ya. Oh nggak salah itu. Jadi itu memang luas banget rangkupan bisnisnya. Jadi apakah ada hubungan sama Astra? Ada. Kalau Astra naik, otomatis Isap naik juga. Kenapa kalau gue bilang kayak gitu ya? Karena gini, ketika daya beli orang makin tambah, otomatis demand untuk suku cadang itu makin naik. Demand suku cadang makin naik ketika sudah mulai tipis, supply-nya dikit, otomatis gimana? Harga naik kan? Naik. Jadi bisnis itu it's all about supply and demand. Jadi kalian harus ngerti soal supply and demand. Jadi naik turun sideways semua saham itu ada alasannya. Ada alasannya, oke? Jadi gue tuh nggak pernah bilang kayak orang ya gue, jadi bang Isap bagus. Gue tuh nggak pernah ngomong saham yang gue beli bagus, tapi gue selalu ngomong apa? Ada potensi. Karena kalau namanya value investing, perusahaan-perusahaan kita beli itu pasti awalnya jelek. Karena ada tertentu, sikon tertentu. Contoh kayak mungkin saham momentum kah, tipe-tipe saham momentum kah gitu kan, atau kayak grup Thanos ya, terus saham seperti Astra gitu loh. Astra kan gak goreng-goreng, jadi Isap sendiri itu bakal lama banget sih gue bilang sih. Jadi gue tuh demen beli saham-saham puntung rokok gini loh, sigar bat gitu loh kan. Nah jadi yang bisa gue bilang untuk Astra itu saja ya. Jadi itu udah jelas ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian nanya gue lagi, dividen tetap bagi. Jadi kalau kalian gue bang, jadi si Isap bakal bagi dividen ya pasti bakal bagi dividen suatu saat nanti kalau udah ada labanya gitu loh. Bedanya untuk sekelas dia juga labanya not bad juga kok gitu loh, untuk perusahaan kecil gitu kan. That's it man. Kalian harus tahu dulu cara kerja perusahaan gimana dulu ya. Jadi kalau untuk si Astra tuh kira-kira seperti itu guys ya. Jadi kalau misalkan kalian nanya gue masuk nggak sekarang bang, silakan. Kalau gue untuk kelas Astra, gue no objection. Kalian mau masuk kapan aja silakan. Ya Astra itu bagus, itu hold forever bisa itu. Ya bukan untuk kalian beli pagi jual sore ya ampun ya Tuhanku. Jangan gitu ya guys ya. Ayolah budidayakan bursa saham kita tuh sebagai tempat investasi, bukan jadi kasino guys. Oke ya, selamat investasi guys. Oke ya, sekali lagi disclaimer on, ini bukan ajakan jual atau membeli suatu saham. Oke, ini edukasi ya, jadi begitu saja. Oke, bye.